Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu Endah. Panggilannya Bu Nggih, Endah kan ya? nggih betul Bu. Saya guru Iya. kelas 5 Ibu nggih, sama dengan Bu Asna Eh, nggih. iya, betul sekali. Saya dengan Bu Asna, Bu. Nggih, di sini Bu saya ingin bertanya Bu tentang permasalahan yang ada di kelas saya Bu. Nah, di sini saya ada Iya. merangkum ada 4 permasalahan yang ada di kelas saya Bu. Nah, untuk selanjutnya langsung ke permasalahan saja nggih Bu nggih. Oh iya, iya Mbak. Langsung aja. Bu kok Mbak? Oke, untuk yang pertama, di sini permasalahannya tentang hasil belajar siswa bahasa Indonesia masih rendah, Bu. Nah, terutama itu di Iya. materi pantun. Nah, jadi siswa itu masih kesulitan, Bu, untuk mengaitkan antara sampiran, antara isi, kemudian mengetahui apa maksud dari isi pantun tersebut, mereka masih kesulitan, Bu. Nah, di sini berdasarkan permasalahan tersebut, saya temukan solusinya, Bu. Solusinya di sini yaitu saya menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Kemudian media yang akan saya gunakan nanti yaitu PowerPoint. PowerPoint yang berisi tentang materi pantun, mulai dari ciri-ciri pantun, apa itu pantun, contohnya pantun, dan sebagainya seperti itu, Bu. Kemudian ada satu lagi media, Bu, yang saya gunakan. Nah, media ini yaitu Kasamsi. Nah, media Kasamsi ini merupakan singkatan dari kartu, sampiran, dan isi. Nah, seperti itu, Bu. Nah, berdasarkan solusi solusi dari permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi, kira-kira menurut jenengan pripun nggih, Bu nggih? Menurut saya berkaitan dengan masalah pantun tadi nggih, untuk model pembelajaran PJBL yang di mana nanti kan siswa itu disuruh untuk membuat proyek ya. Nggih, Ya, betul, Bu. itu sudah sesuai. Jadi, nanti mereka bisa berlatih untuk membuat pantun itu sendiri. Mungkin nanti proyeknya, pantun itu bisa dibuat dengan menggunakan sesuatu yang menarik seperti itu. Dihias Nggih. atau bagaimana dengan menarik. Kemudian medianya tadi Kasamsi, ya, Iya, betul, kartu, Bu. sampiran, dan isi. Ya. Nggih, betul. Dan PowerPoint nih. Nggih, Ya, betul, Bu, menurut saya PowerPoint. juga ya sesuai sekali dengan kita membuat PowerPoint yang menarik itu dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar, di mana ketika motivasi itu meningkat, insya Allah hasil belajarnya juga akan meningkat. Seperti itu. Jadi menurut saya PJBL untuk model pembelajarannya dan medianya tadi sudah sesuai dengan permasalahan yang Ibu Endah tadi utarakan. Seperti itu. Nggih, terima kasih ya, Bu, ya. Nah, di sini ini, Iya. Bu, ada yang ingin saya eh, agar jenengan konfirmasi ya Bu ya. Nah, di sini tuh saya sudah Iya. menentukan produknya Bu. Nah, produknya di sini itu Oh yaitu iya. saya ingin membuat nanti anak-anak itu dapat membuat project yang namanya buku kumpulan pantun. Kira-kira menurut jenengan bagaimana nggih? Jadi nanti saya berikan isu Bu, isu tentang kebersihan lingkungan. Nah, isu tersebut nanti akan saya tampilkan melalui PowerPoint yang sudah saya buat. Kemudian dari isu tersebut saya ingin memberikan permasalahan kepada siswa. Eh, Kemudian saya ingin siswa itu bisa menganalisis, Bu, menganalisis artikel atau video yang saya tampilkan tentang kebersihan lingkungan. Nah, kira-kira menurut jenengan jika itu dikaitkan kemudian menjadi sebuah buku kumpulan pantun dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan, itu kan merupakan salah satu wujud syukur kepada Tuhan gitu nggih. Nah, jadi cara mengungkapkan wujud rasa syukur kepada Tuhan itu salah satunya dengan menggunakan pantun. Nah, kemudian anak-anak nanti membuat pantun tentang kebersihan lingkungan, tentang isu tersebut, kemudian nanti dijadikan buku pantun. Kira-kira bagaimana ya, Bu? Oke. Ya menurut saya sesuai kan, kebersihan lingkungan gitu terutama itu Oke. kan masih eh, agak minim kesadarannya untuk kita apalagi siswa kita. Jadi mungkin bisa dibuat pantun itu di mana isinya nanti tentang menjaga kebersihan, bagaimana kita bersikap untuk lingkungan kita sendiri. Bisa dibuat buku, tapi bukunya itu nanti seperti apa bentuknya? Seperti ini, Bu. Mungkin mirip nganu nggih, Bu. Nanti
disediakan seperti Buffalo atau nanti HVS nih Bu nggih. Terus nanti anak berkreasi sendiri Bu. Nanti boleh seperti bukunya dibuat itu diberi ring atau nanti boleh menggunakan pita atau boleh hanya staples kemudian diberi lakban seperti itu. Nanti tinggal kreasinya anak-anak sih Bu Oh seperti itu. iya, iya ya. Bisa Mbak, itu sangat menarik sekali ketika anak itu disuruh untuk membuat sesuatu, membuat project, membuat produk, insya Allah mereka akan senang karena mereka bisa mengeksplor diri untuk membuat sesuatu yang menurut mereka itu menyenangkan seperti itu. Oke, berarti Bisa. bisa nggih Bu nggih seperti itu nggih Bu Iya, nggih. iya, Oke, nggih. Terima kasih ya Bu ya. Berarti untuk permasalahan yang iya, pertama, alhamdulillah sudah sesuai Bu ya antara model iya, yang saya gunakan nanti dan iya, medianya sudah sesuai berarti nggih Bu nggih. iya, iya. Menurut saya sudah sesuai. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, Kemudian untuk sama-sama. niku Bu, untuk permasalahan yang kedua. Nah, permasalahan yang kedua ini tentang materi tentang peredaran darah, Bu. Nah, tentang peredaran darah ini siswa masih kesulitan, Bu. Kesulitannya di sini misal mungkin karena peredaran darah itu berada dalam tubuh kita, nggih. Kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Bagaimana proses peredaran darahnya, alurnya kemana. Kan kalau semisal kita tidak melihat secara langsung kan kesulitan, gitu, nggih. Apalagi kalau hanya hafalan. Nah, siswa kan merasa kesulitan. Nah, di situ karena mereka masih kesulitan dalam materi peredaran darah ini, saya mempunyai solusi, Bu, dengan menggunakan model PJBL juga, Project Based Learning, dengan menggunakan media video pembelajaran. Nah, nanti untuk proyeknya dalam materi peredaran darah ini, proyeknya nanti itu nanti kira-kira membuat alat peraga peredaran darah, Bu. Nah, tujuannya atau kebermanfaatan dari alat peraga peredaran darah ini diharapkan nanti siswa bisa itu, Bu, bisa lebih memahami. Nah, kan gitu, nggih. Dia sudah tahu prosesnya seperti ini, tetapi dia belum bisa membuktikan apakah betul apa yang dia hafalkan, apa yang dia mengerti itu kira-kira prinsipnya tuh seperti itu atau bukan. Seperti itu, Bu. Kira-kira menurut jenengan bagaimana, nggih? Nggih, memang materi peredaran darah untuk kelas tinggi ya, kelas 5 itu Nggih. memang sepertinya agak sulit karena memang tidak bisa kita lihat secara langsung, secara nyata. Nggih. Dari modelnya tadi PJBL, kemudian siswa nanti membuat proyek Nggih. alat peraga bisa digunakan, Bu, tetapi mungkin nanti ketika proses pembuatan proyeknya kita jenengan sebagai guru berarti harus mempersiapkan apa-apa yang diperlukan untuk membuat alat peraga itu sehingga nanti siswa dapat membuat alat peraganya dengan baik tanpa ada kekurangan, tanpa ada kendala seperti itu. Nggih, seperti itu nggih, Bu, ya. Iya, Mungkin iya. sebelumnya saya tampilkan Mm, video dulu nggih, Bu, ya, video cara pembuatannya seperti itu nggih. iya, Nanti agar nggih, bisa dipraktekkan kepada siswa, apakah siswa benar-benar bisa membuktikan sebagai tantangan berarti nggih, Bu, nggih. Dia sudah mengamati, iya. kemudian dia Mm. diaplikasikan menjadi suatu alat peraga, kemudian dia juga mempraktekkan kira-kira alat peraga yang dia gunakan tuh benar-benar bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Seperti itu nggih, Bu, nggih, berarti nggih. Iya, iya, benar sekali. Dengan melihat video pembelajaran kan siswa mempunyai pandangan. Iya, jadi bisa membantu untuk sedikit memahami bagaimana proses peredaran darah itu terjadi, kemudian nanti dibuktikan dengan alat peraga yang mereka buat seperti itu. Oke, oke, oke. Dan harapannya dengan video pembelajaran pun siswa menjadi tertarik gitu nih. Kadang kan kalau dalam Iya, pembelajaran betul kan siswa sekali. kan Mm-mm. bosen, Iya, kadang gitu nggih. bosan. Apalagi kalau kita sering ceramah nih di depan, Nggih, anak-anak nanti akan rame. Mereka kurang tertarik kalau kita hanya berbicara di depan seperti itu. nggih, seperti itu nggih, Bu, nggih. Nah, terkait isunya, Bu, isu atau permasalahan yang saya angkat nanti di materi peredaran darah ini karena kita menggunakan model PJBL itu, saya akan mengangkat isu tentang gangguan peredaran darah, Bu. Jadi saya berikan artikel atau video pembelajaran. Video, bukan video pembelajaran gitu ya, video tentang Iya, gangguan peredaran darah. Nah, di situ nanti saya akan mengarahkan siswa agar siswa bisa menjaga kesehatan peredaran darah yang merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki, gitu, nggih. Nah, jadi dengan kita mengetahui
bagaimana peredaran darah yang sehat, kita dapat membuat alat peraga peredaran darah tersebut ya Bung. Jadi kita bisa membuktikan, Iya. oh ini merupakan peredaran darah yang sehat itu seperti ini, mulai dari bilik kiri, bilik kanan, darah mengalir kemana, mengandung apa saja, seperti itu nggih Bung. Iya, betul sekali, Bu. Apalagi kan itu kenyataan ya yang ada di tubuh kita. Jadi nanti diharapkan setelah siswa tahu sistem peredaran darah yang sehat, nanti bisa menjaga, mengetahui bagaimana sih kita harus menjaga kesehatan diri kita seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Bung. Iya, Berarti untuk sama-sama. permasalahan nomor 2 juga sudah selesai ya Bung. Dengan Iya. materi peredaran darah, saya menggunakan model PJBL, kemudian media yang saya gunakan yaitu video pembelajaran. Sudah sesuai berarti ya Bung. Iya, sudah sesuai dan bisa dipraktekkan nanti. Oke, terima kasih banyak Bu. Kemudian Iya, ini masih di materi IPA Bu, dan masih model iya, PJBL juga. Di materi iya, ini materi tentang daur hidup hewan Bu. Nah, di daur iya, hidup hewan itu kadang siswa tuh masih kesulitan dalam mengangan-angan gitu nggih. Mulai dari semisal telur, nanti telur menjadi larva, larva menjadi ulat, ulat menjadi kepompong dan sebagainya. Kadang kan siswa kalau tidak melihat secara langsung, tidak diberikan stimulus berupa gambar, video atau apapun atau media apapun tuh mereka masih seperti awang-awang ya Bung bahasanya ya Bung. Nah, di sini karena siswa masih kesulitan dalam materi teori hidup hewan, di sini solusi yang saya ingin selesaikan masalah tersebut yaitu menggunakan model PJBL, Bu. Nah, model PJBL ini menggunakan media video pembelajaran dan medianya juga menggunakan media PowerPoint. Nah, menurut jenengan kira-kira dengan masalah tersebut apakah sudah sesuai dengan solusi yang sudah saya tawarkan, Bu? iya. Menurut saya sudah sesuai, Bu, karena terkadang memang kan anak, apalagi kita nih, ada hewan, apakah itu hewannya langsung besar? Bagaimana sih pertumbuhannya, proses perkembangannya, begitu kan terkadang memang tidak tahu. Jadi dari model pembelajaran tadi yang Ibu Enda utarakan, yaitu PJBL, bisa digunakan. Kemudian media pembelajarannya PowerPoint, video, itu bisa diterapkan juga. Nanti di dalamnya berisi tentang materi, nggih, materi tentang dari hidup hewan itu sendiri, bagaimana proses pertumbuhannya, bagaimana perkembangannya, seperti itu, nggih. Jadi nanti untuk proyeknya itu akan seperti apa? Oke, untuk proyeknya seperti ini, Bu. Jadi, kan saya sudah memberikan stimulus berupa, ini kan berupa gambar yang ada di PPT, kemudian video pembelajaran tentang teori hidup hewan. Nah, nanti untuk produk yang akan kira-kira dilaksanakan, proyek yang akan dilaksanakan oleh siswa itu membuat daur hidup hewan, Bu. Semisal mereka boleh berkreasi, Bu, mereka boleh mencari ataupun menentukan kira-kira daur hidup hewan apa yang akan mereka kerjakan sebagai sebuah proyek. Semisal nanti menyiapkan kardus, kemudian nanti mereka membawa gambar dari rumah, kemudian ditempelkan di kardus, kemudian mereka beri judul daur hidup hewan. Misal daur hidup hewan belalang, nanti mereka tempelkan satu persatu, bagaimana cara menempelkannya, seperti itu. Nanti urutannya bagaimana, bisa didiskusikan dalam kelompok dan merupakan suatu tantangan gitu, nggih. Karena mereka juga harus berpikir, kira-kira setelah urutan ini, urutan yang mana, dan seperti itu. Kira-kira bagaimana ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu Endah. Kalau anak itu diberikan proyek yang nanti menghasilkan sebuah karya, itu nanti akan membuat mereka itu berpikir kritis. Bagaimana sih setelah ini kita harus buat apa ya? Nah, selain itu di dalam kelompok nanti juga akan terjalin kerjasama serta komunikasi yang erat antara siswa yang satu dengan siswa yang di dalam kelompok itu. Jadi nanti produk itu tadi bisa diterapkan, bisa digunakan dalam pembelajaran daur hidup hewan ini, Bu Endah. Nggih, seperti itu ya, Bu, ya. Mungkin Iya, nanti juga kalau iya, siswa tidak membawa hewannya pun juga bisa digambarkan, guys, dengan iya, kreasi bisa mereka sendiri, digambar. boleh Iya, boleh betul sekali. bagaimanapun seperti itu, ngaten nggih, Bu, nggih. Iya, Nah, iya, kira-kira betul. untuk daur hidup hewan ini, Bu, untuk kira-kira kebermanfaatannya kan tidak hanya saat pembelajaran itu saja, nggih, Bu, nggih. Itu bisa bermanfaat bagi kelas setelahnya atau kelas sebelumnya atau di
dimanfaatkan oleh semua siswa kalau mereka ingin mengetahui bagaimana sih daur hidup hewan itu, seperti itu nggih Bu nggih. Jadi kebermanfaatannya terus terus Iya, berlangsung nggih Bu nggih. iya, betul sekali. Setelah produknya jadi, kan nanti bisa dipajang di kelas, nih, bisa Nggih. ditempelkan. Nah, nanti itu bisa dilihat oleh semua siswa dan bisa dilihat oleh nanti kelas selanjutnya. Kalau mereka sudah naik itu bisa dilihat. Nggih, seperti itu. Berarti keberlanjutan Nggih, tetap berlanjut nggih. nggih Bu nggih, tidak hanya Iya, saat tetap pembelajaran berlanjut saja. pasti. Iya. Nggih. Nggih, terima Nggih. kasih nggih Bu nggih. Kemudian Nggih, tadi sama-sama. sudah tentang materi IPA, sekarang ke materi yang ketiga nih Bu. Ini tentang PPKN Bu. Nah, PPKN Iya. ini tentang materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, di kelas 5 ini mereka masih kesulitan Bu. Kadang mereka masih kesulitan hak dan kewajiban, hal dasar yang mereka masih sangat kesulitan. Mereka belum bisa menyebutkan, oh, hak di sekolah seperti ini, oh hak di rumah seperti ini, hak sebagai warga negara seperti ini. Kemudian disuruh menyebutkan juga kewajibannya, mereka masih kesulitan Bu. Kadang ada juga yang sudah bisa menyebutkan, tetapi kalau sudah kita diberikan persoalan, semisal ini termasuk hak atau kewajiban. Nah, mereka masih kadang masih kesulitan gitu, masih tercampur-campur pengetahuannya antara hak dan kewajiban seperti itu, Bu. Iya, balik-balik Nggih, biasanya. betul, Bu. Nah, di sini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya menggunakan model PBL, Bu, Problem Based Learning, dengan medianya PowerPoint. Kira-kira menurut jenengan bagaimana, Bu? Iya, jadi permasalahan tadi antara membedakan hak dan kewajiban itu kan siswa masih kesulitan. Jadi itu bisa diangkat sebagai masalah dan kemudian nanti dicari solusinya. Jadi nanti siswa diajak untuk berpikir kritis. Mereka akan berlatih berpikir lebih tingkat tinggi lagi, nggih. Kemudian berpikir lebih maju. Nah, ini kan pasti berkelompok ya. Nggih, Bu, betul, Bu. Iya, berkelompok pasti nanti akan timbul pendapat-pendapat, kemudian ilmu-ilmu baru, sehingga nanti bisa dikoordinasikan, bisa disimpulkan solusinya bagaimana, seperti itu, Bu. Dan media PowerPoint tadi ya, Nggih, PowerPoint ya medianya nggih, ya? betul, Bu, Iya, ya. PowerPoint, Bu. Iya, di mana nanti dikemas secara menarik, diberikan animasi, warna-warna yang bagus, pasti akan menarik motivasi, menarik minat peserta didik untuk belajar sehingga ilmu tentang hak dan kewajiban tadi pasti akan terserap dengan baik dan uh, insya Allah anak-anak sudah tidak kesulitan lagi tentang materinya. Seperti itu, Bu Indah. Nggih, terima kasih ya, Bu, nggih. Karena ini hak kewajiban tanggung jawab kan emang benar-benar yang terjadi di masyarakat nggih, Bu, nggih. Iya, Nah, itu iya kadang betul. mungkin dari pembelajaran PPL ini saya juga menyiapkan permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan siswa nggih, Bu, nggih. Agar mereka juga Iya. bisa membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab nih, Bu, nggih. Semisal Bu, saya menampilkan permasalahan tentang kasus pelanggaran hak dan kewajiban, itu bagaimana nggih, Bu? Nggih. Pelanggaran hak dan kewajiban, ya itu memang masalah yang harus diselesaikan. Di mana ketika kita tidak melakukan sebuah kewajiban, pasti nanti hak kita itu akan sulit kita dapatkan. Jadi memang itu suatu masalah, di mana nanti masalah itu harus kita selesaikan biar apa? Biar kita bisa mendapatkan hak kita, biar biar kegiatan atau aktivitas kita baik di masyarakat, di negara, kemudian di kelas, di sekolah itu bisa berjalan dengan baik seperti itu, Bu Indah. Jadi mungkin memang harus ada masalah di mana masalah itu nanti akan membuat siswa itu berpikir oh ini masalah ya. Berarti bagaimana ya biar itu bukan masalah lagi, bagaimana solusinya biar masalah itu teratasi. Seperti itu. Oke, berarti sudah tepat untuk saya memberikan permasalahan tentang pelanggaran tersebut nih, Bu. Nggih. Iya, sudah tepat sekali. Oke, terima kasih ya, Bu. Nggih. Iya, Nah, iya, untuk sama-sama, Ibu. selanjutnya, Bu, tadi semisal saya sudah menampilkan suatu permasalahan, kemudian saya tampilkan gambar-gambar, baik gambar tentang kegiatan mengantri, kemudian kegiatan membayar pajak, gotong royong, pos kamling, pemilu, kira-kira sudah tepat belum, ya, Bu, jika saya sampaikan dalam pembelajaran ini?
Sudah tepat, Bu. Jadi kan sudah tepat sekali. Jadi tadi kan ada masalah. Kemudian kita berikan sebuah ilustrasi atau gambar di mana ini loh seharusnya seperti ini. Gambar kalau orang antre seperti ini. Gambar ketika kita misal membayar pajak seperti ini. Ketika kita di kelas seperti ini. Jadi itu bisa membuat mereka memiliki gambaran, oh berarti aku harus seperti ini, kewajibanku harus seperti ini untuk bisa mendapatkan hak-hakku sebagai siswa, sebagai seorang anak, seperti itu. Sudah Nggih. tepat. Nggih, terima kasih nggih Bu nggih untuk masukannya nggih Bu nggih, untuk penguatannya Oke. juga nggih Bu nggih. Iya. Nggih, ini untuk yang permasalahan terakhir, Bu. Nah, permasalahan terakhir ini berhubungan dengan materi IPS, Bu. Materi IPS Oh, iya. yang saya ambil yaitu tentang interaksi sosial antara manusia satu dengan manusia lainnya, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan sebagainya, seperti itu, Bu. Nah, pada materi interaksi sosial ini siswa masih kesulitan, Bu, antara mereka harus menyebutkan interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dan dengan kelompok. Mereka masih kesulitan, Bu, kadang, Bu, untuk menyebutkan, kemudian membedakannya, seperti itu. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, saya menggunakan model pembelajaran PBL, Bu, Problem Based Learning. Kemudian media yang akan saya gunakan yaitu video pembelajaran. Nah, kira-kira menurut jenengan apakah sudah sesuai gitu nggih tentang solusi yang saya ambil terhadap permasalahannya? Oke. Menurut saya permasalahan tadi siswa kesulitan membedakan interaksi nih, interaksi Nggih, antara kelompok, interaksi antara individu dengan individu itu sudah bisa diterapkan model PBL di mana masalah tadi bisa teratasi dengan solusi-solusi yang didapatkan. Ya, model PBL bisa kita terapkan dalam pembelajaran untuk melatih anak berpikir secara luas, berpikir untuk maju, untuk menyelesaikan masalah yang ada. Seperti itu, Bu Indah. nggih, berarti sudah sesuai nggih, Bu nggih. Iya. Kemudian nanti di video pembelajarannya, Bu, rencananya akan saya berikan gambaran, Bu, interaksi di lingkungan sekitar, gitu, nggih, agar mereka juga mengetahui, oh yang sering saya lihat seperti namanya interaksi, oh seperti saya sedang dijelaskan oleh Bu Guru itu termasuk interaksi juga. Nah, agar mereka pun juga mengetahui situasi dunia nyata, kalau ternyata mereka pun secara tidak langsung juga melakukan interaksi, walaupun mereka tidak tahu apa itu interaksi, seperti itu, nggih, Bu, nggih. Nah, di Iya, sini Bu Bu, Indah. nggih. Nah, di sini semisal saya akan menampilkan video, Bu. Jadi akan saya tampilkan video kegiatan gotong royong agar mereka tahu, oh, gotong royong ternyata termasuk interaksi yang ada di lingkungan sekitar. Kira-kira bagaimana, Bu? Iya, Bu Indah. Tepat sekali ketika kita menghadirkan sebuah video, padahal kan kita murid kita itu kan selalu berinteraksi. Itu Nggih, sudah tepat sekali. Jadi bisa menghadirkan pemahaman bahwa oh ternyata aku selama ini itu namanya interaksi. Padahal aku setiap hari berinteraksi. Jadi itu bisa membuat pemahaman siswa semakin meningkat, semakin matang. Jadi bisa diterapkan dalam pembelajaran nanti. nggih, itu sesuai nggih, Bu, nggih. Ya, sudah Untuk sesuai. isunya, Bu, Mm-mm. sebenarnya isunya ini saya masih agak itu, Bu, masih agak eh, rancu nggih Bu nggih jika saya menampilkan isu tentang interaksi sosial ini tentang konflik sosial. Sedangkan kan interaksi kan ada namanya interaksi positif, ada namanya interaksi negatif nggih Bu nggih. Nah, jika yang saya angkat niki nanti interaksi negatif tentang konflik sosial kira-kira bagaimana nggih Bu? Tidak apa-apa, bukan nanti berarti interaksi negatif itu kan diangkat sebagai masalah. Ya, Nggih, dari interaksi negatif itu nanti bisa dipelajari solusi atau pemecahan masalah dari, oh ternyata interaksi negatif itu seperti ini. nggih, Kemudian biar kita tidak terjadi interaksi negatif, apa sih yang harus dilakukan? Bagaimana sih kita harus bersikap? Bagaimana kita harus berinteraksi baik dengan individu yang lain maupun dengan kelompok. Seperti itu bisa Bu, bisa nggih. diterapkan, Bisa bisa nggih Bu nggih? diambil. Nggih. Iya, Terus kemudian jika berdasarkan konflik sosial tersebut saya kemudian memandu siswa nggih Bu nggih untuk menentukan kira-kira contoh bentuk interaksi positif dan negatif bisa mboten nggih Bu nggih selain pemecahan masalah itu.
Bisa, Bu. Kan dari interaksi negatif tadi, setelah didapatkan solusi, pasti kita, oh berarti kita harus seperti ini. Nah, ketika kita sudah berpikir, oh seperti ini, berarti kan itu namanya menghadirkan interaksi positif. Bisa. Nggih. Jadi setelah kita mempelajari interaksi negatif, dampaknya apa, solusinya apa, oh berarti selama ini kita harus berinteraksi positif setelah itu. Bisa, Bu. Bisa diambil. Nggih, Bisa berarti bisa diterapkan. nggih, Bu, nggih. Iya. Nggih. Nah, terima kasih nggih, Bu, nggih, terkait beberapa masalah yang sudah saya sampaikan tadi, saya kan mengambil model PBL dan PJBL. Iya. Nah, model PBL dan PJBL ini menurut jenengan, kira-kira, manfaatnya bagi siswa itu apa nggih, Bu, nggih? Model pembelajaran PBL, PJBL ini sangat bermanfaat untuk siswa karena di dalam model ini siswa itu dituntut untuk berpikir lebih kritis, berpikir lebih luas, bekerja sama, saling berkomunikasi. Jadi nanti dampak-dampak positif itu akan terjadi pada siswa itu sendiri karena pembelajaran atau pendidikan ini kan semakin berkembang, Nggih. kualitasnya harus semakin maju. Jadi pola pikir peserta didik itu dari kegiatan pembelajaran PJBL, PBL pasti akan bertambah baik pula. Tingkat berpikirnya semakin tinggi, semakin maju. Apalagi nanti ada kelas 5, ada ANPK, nggih. Nah, Nggih, itu kan betul, Bu. iya, nanti dampaknya bisa ke situ, Bu. Iya. Mereka Nggih. cara berpikirnya pasti akan berbeda, akan Nggih. lebih maju, akan lebih kritis lagi. Nggih, Seperti karena itu. memang, kekritisan nggih, Bu, apa nggih, Bu, nggih, pola pikir siswa untuk berpikir kritis memang masih kurang ya, Bu, nggih. Apalagi kalau semisal Iya, pembelajaran kan juga mereka terkadang tuh, kadang diberikan soal hot seperti itu mereka masih kesulitan gitu, nggih. Mungkin dengan adanya iya, model-model seperti ini, siswa akan terlatih gitu, nggih, terlatih untuk berpikir lebih iya, kritis lagi, seperti itu nggih, iya, Bu, nggih. betul sekali. Iya, mereka akan terlatih karena jika kita langsung itu tidak bisa. Jadi kita latih pelan-pelan, pelan-pelan dengan menerapkan nggih, model-model pembelajaran semacam ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Seperti itu, Bu. Oke, dengan demikian Bu Iya, juga aktivitas siswa semakin meningkat gitu, nggih. Jadi siswa iya, semakin semakin aktif dalam meningkat. pembelajaran. Kadang kan kalau Iya, kita tidak hanya menggunakan mendengarkan saja. nggih, ceramah kan Iya, membuat anak menjadi iya, diam. Malah iya, kadang ngantuk, kadang malah jadi ngobrol iya, dengan temannya, seperti itu nggih, Bu, iya, nggih. betul sekali. Nggih, terima kasih nggih, Bu, nggih. Kemudian yang terakhir, Iya, Bu, tentang sama-sama. media, Bu. Nah, tadi kan Iya, sempat saya singgung media yang menjadi solusi saya, yaitu medianya berupa, ada tadi PowerPoint, ada tadi, kemudian video pembelajaran, kemudian ada juga tadi media Kasamsi. Menurut Ibu iya. kira-kira penggunaan media tersebut dampak positif bagi anak tuh apa nggih, Bu? Dampaknya, dampaknya mereka akan lebih antusias ketika melihat sesuatu yang baru, Bu. Eh, Mereka kan selama ini jarang ya melihat sebuah layar yang besar ditampilkan di depan, kemudian melihat video bareng, kemudian tadi ada kasamsi, kartu tadi, itu mereka akan tertarik, mereka akan antusias untuk belajar. Itu apa ya? Aku mau mendengarkan Bu Endah, aku belajar bareng. Jadi manfaatnya besar sekali bagi mereka, di mana media pembelajaran tadi sebagai sarana untuk belajar siswa itu pasti akan berdampak positif, berdampak baik pada kegiatan pembelajaran. Jadi siswa itu akan merasa senang untuk belajar. Ketika siswa itu merasa senang, itu pasti hasilnya akan lebih baik lagi. Oke, berarti seperti itu nggih, Bu, nggih, dalam dampak Iya, dari positif dari menggunakan media iya, mungkin. Kalau semisal, karakteristik siswa dia, eee masih kadang kan karakteristik siswa dalam belajar kan berbeda-beda nggih, Bu, nggih, dalam menangkap pembelajaran nggih. Ada yang dia visual, ada audio visual, seperti itu nggih, Bu, nggih. Mungkin kalau semisal menampilkan media audio visual pun, dengan siswa yang biasa dengan visual pun, mungkin, cara menanganinya dengan memperbanyak stimulus dari gurunya berarti nggih, Bu, nggih? iya, betul sekali, Bu. Nggih. Nggih, terima kasih ya, Ibu, untuk waktunya, untuk wawancara hari ini. Nggih, terima kasih banyak. Semoga selalu sehat ya, Ibu, nggih, dan selalu Amin. Terima semangat kasih untuk banyak. menjalani PPG Amin. ini. Iya.
Bu Terima Enda kasih. juga. Nggih, Bu. Iya, sama-sama Bu. Lancar PPG-nya, semangat, jaga kesehatan. Pokoknya kita lakukan apa yang kita bisa, kita buat semampu kita berjuang bersama-sama, pasti lulus. Amin. Terima kasih banyak Amin. bantuannya, Ibu. Iya, sama-sama Bu Enda. Selamat siang, Ibu. Iya, selamat siang.